terakhir. Perintahmu bukan. Hari Jumat tong pelayanan di biro pun tahu bukan dengar lupa dengar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin datang mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja.
Warta Jemaat Minggu 21 September 2025 disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria dipersilahkan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi di nomor HP seperti yang tertera di slide. Berdasarkan besar harapan kami kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Diberitahukan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa dari urusan PSDMKP atau Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Pospel Bukit Saitun, anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu, kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa yaitu Bapak Penatua Tohar Panjaitan di nomor HP yang tertera pada slide, dan juga bisa ditransfer ke rekening. Informasinya ada di slide. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup rayon masing-masing. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa ibadah akhir bulan sekaligus penutupan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 waktu 18.00 atau jam 6 sore sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Perlu diketahui bahwa tidak ada pengisi puji-pujian dalam ibadah tersebut karena ada pelaksanaan lomba paduan suara setelah ibadah. Kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, telah dibuka pendaftaran katekisasi CD baru pada tanggal 20 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Penatua Rocky Kawer, nomor HP tertera pada slide, atau dapat menghubungi koordinator rayon masing-masing. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 14 September 2025 yaitu ibadah subuh 31 orang, ibadah pagi 329 orang, ibadah sore 58 orang. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk natura. Perlu diketahui Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa akan dilakukan pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 waktu 15.00 jam 3 sore WIB sampai dengan selesai, tempat Gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Sebagai pengantin pria Joshua Angga Putra
anak dari Bapak Robert Ang dan Ibu Rosita Wanggai. Sebagai pengantin wanita, Erlian Stefani Sarwom, anak dari Bapak Syamas Robert Sarwom dan Ibu Melvin Frida Porumau. Berikut ini adalah surat masuk. Yang pertama, surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Mimika pada yang terhormat PHMJ GKI seklasis Mimika di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan surat masuk Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua nomor 189/B garis datar 3 garis miring 8 tahun 2025 tentang pemberitahuan Hari Doa Alkitab pada bulan September 2025. Terkait hal tersebut, Badan Pekerja Klasis GKI Mimika memberitahukan kepada PHMJ GKI Klasis Mimika agar dapat menentukan satu hari Minggu khusus di bulan September untuk diedarkan satu kolekte dan hasil pemberian jemaat disetor langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI cabang Jayapura. Untuk persembahan ini akan dilakukan pada minggu depan. Kemudian surat kedua adalah dari Badan Pekerja Klasis Panitia HUT ke-69 GKI di Tanah Papua, yaitu perihal undangan partisipasi Diakonia Natura kepada PHMJ dan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Kristus dalam rangka menyongsong perayaan HUT ke-69 GKI di Tanah Papua lingkup klasis Mimika. Panitia HUT mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam mewujudkan tri panggilan gereja, khususnya diakonia. Melalui surat ini dengan penuh hormat kami mengundang dan mengajak 15 jemaat besar di lingkup klasis Mimika, termaksud jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk berpartisipasi dalam pelayanan diakonia ini. Adapun diakonia Natura ini akan disalurkan ke 4 jemaat pesisir, yaitu jemaat GKI Immanuel Kokonau, jemaat GKI Evata Uta, jemaat GKI Gideon Kiliarma, jemaat GKI Betel Kapiraya. Kami mengharapkan agar seluruh dukungan Natura dari jemaat yang terundang dapat terlebih dahulu dihimpun dan disatukan oleh PHMJ masing-masing dan dapat mengumpulkan diakonia Naturanya dan diserahkan secara kolektif selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 2025 di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila dibutuhkan penjemputan dapat menghubungi PIC seperti yaitu Ibu Mega Siburian, nomor HP tertera pada slide. Surat berikut dari Panitia Bulan Bina Keluarga perihal izin pencarian dana berupa basar. Pada hari ini panitia akan melakukan pencarian dana berupa basar makanan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 September jam 10.30 setelah ibadah Minggu jam 9 pagi nanti, tempat di halaman Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Menu aneka menu makan siang dan snack. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop, persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang kerja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar.
Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Penatua Meriati Siagian yang akan memimpin ibadah di pagi hari ini. Kepada Kantoria, Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah Minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi dan selamat datang, selamat beribadah. Kita akan memulai dengan ibadah di Minggu pagi 21 September 2025. Untuk itu saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Mazmur nomor 84 ayat 1 dan 2. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk jemaat sekalian.
Kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 84 ayatnya yang ketiga. Duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian berbalas-balasan. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 10 ayat yang pertama, pujilah Tuhanmu. Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmahmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu,
dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 139 ayat pertama dan 3, Ya Allah cahayamu. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat ke-16. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 139 ayat ke-4 dan yang kelima, Ya Allah cahayamu. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat ke-37 sampai ke-40. Jemaat disilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan ya, Tuhan kita begitu baik, selalu mengasihi kita, hingga kita ada pada saat ini juga di rumah yang kudus ini untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Dia. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kita akan masuk ke pembacaan firman. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini masih sama dengan pembacaan di minggu-minggu sebelumnya. Dari kitab Perjanjian Lama, kita Imamat 25 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-34. Imamat 25 ayatnya 29 sampai yang ke-34.
Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang ada di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kasih setia kemurahan-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu, jemaat GKB Lehung Kuala Kencana Tuhan boleh bersekutu bersama-sama Tuhan untuk beribadah seraya memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sudah menaikkan kidung pujian kami Tuhan. Dan pada saat ini kami ada di waktu, di jam untuk membaca merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan firman-Mu pada kami pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat Perjanjian Lama, Imamat 25 ayatnya 29 sampai yang ke-34. Ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami Tuhan hikmah pemahaman agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan firman ini adalah hamba yang penuh dengan dosa, yang banyak dengan penuh keterbatasan dan kekurangan. Hamba-Mu mohon kiranya Engkau Tuhan memberkati hamba dengan urapan Roh Kudus-Mu, mampukan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan firman buat Bapak Ibu di pagi hari ini. Dengan perikop penebusan rumah. Apabila seseorang menjual rumah, tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun, mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu adalah pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya pembacaan firman Tuhan di GKI mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai minggu keempat nanti masih tetap ada di kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat ini. Dan pagi hari ini kita ada di pembacaan kitab Imamat 25 ayat 29 sampai 34 dengan perikop penebusan rumah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Imamat 25 29 sampai 34 ini berpusat pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai hak tebus tanah dan rumah di kota-kota bertembok, yang membedakan perlakuan atas rumah di kota dari tanah di pedesaan. Berbeda dengan tanah pedesaan, boleh dikembalikan dengan sistem tahun Yobel. Poin utamanya adalah upaya Tuhan untuk mencegah penumpukan kekayaan, memastikan keadilan sosial, dan menjaga agar setiap orang memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak. Juga menekankan pentingnya menjaga hubungan sesama dan bersyukur atas berkat Tuhan, serta mengerjakan untuk tidak mengajarkan
untuk tidak menjadi tamak atau iri terhadap kekayaan orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, rumah adalah salah satu kebutuhan yang penting di dalam kehidupan manusia. Karena dalam rumah ini hidup sebuah keluarga, ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Bahkan bagi orang Israel, rumah bukan hanyalah sekedar tempat tinggal fisik, tetapi rumah juga melambangkan identitas keluarga, warisan, dan hubungan perjanjian dengan Allah. Pandangan orang Israel tentang rumah adalah warisan dan identitas. Setiap keluarga Israel mendapat bagian tanah dan rumah sebagai pusaka di tanah. Ada di Yosua 24. Rumah terikat pada tanah dan tanah adalah milik Allah, karena itu tidak boleh dijual mutlak. Imamat 25. Rumah adalah pusat kehidupan keluarga. Di rumah iman diwariskan, doa, hukum, Taurat dan kasih diajarkan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Rumah adalah tempat orang tua mengajarkan identitas umat Allah kepada anak-anaknya. Rumah juga sebagai simbol perlindungan dan keselamatan. Rumah yang ditandai darah anak domba pada malam Paskah, ada di Keluaran 12. Rumah dipandang sebagai tempat Allah melindungi umatnya. Banyak suku punya pandangan tentang rumah. Rumah sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya, dan sebagai identitas dan warisan. Rumah juga sebagai tempat perlindungan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatnya kehilangan harapan, baik tanah maupun rumah, baik hidup maupun keluarga, semuanya berada dalam rencana dan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kembali melihat teks pembacaan kita, di mana di dalam teks pembacaan ini ada 3 rumah, yaitu rumah berpagar tembok, rumah orang Lewi, dan rumah tidak berpagar tembok. Kita lihat setiap ayatnya. Pada ayat ke-29, apabila seorang menjual rumah di dalam kota yang berpagar tembok, maka hak penebusannya berlaku sampai lewat setahun penuh sejak ia dijual. Selama setahun itu ia berhak menebusnya. Penjelasannya, rumah di dalam kota bertembok punya aturan berbeda dari tanah. Pemilik diberi kesempatan 1 tahun penuh untuk menebus kembali rumahnya yang terjual. Hal ini menekankan kasih Allah yang memberi waktu bagi pemulihan, namun juga batasan yang jelas agar ada kepastian hukum dan keteraturan dalam kehidupan umat. Pada ayat yang ke-30, tetapi jikalau rumah yang di dalam kota yang berpagar tembok itu tidak ditebus dalam setahun yang lengkap, maka rumah itu menjadi hak pembelinya turun-temurun, dan pada tahun Yobel pun rumah itu tidak boleh ditebus kembali. Jika tidak ditebus dalam setahun, rumah tersebut menjadi milik permanen pembeli, dan bahkan pada tahun Yobel pun tidak kembali. Ini menegaskan bahwa hak penebusan ada waktunya, bukan tanpa batas. Hal ini mendidik umat Israel untuk menghargai waktu kesempatan yang Allah berikan. Kita melihat ayat ke-31. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak mempunyai tembok keliling, dianggap sama dengan ladang di tanah, dapat ditebus kembali pada tahun Yobel, bebas pula. Penjelasannya berbeda dengan rumah di kota. Rumah di desa dipandang sama seperti tanah. Karena tanah adalah milik Tuhan, maka rumah di desa dapat ditebus kapan saja, dan pada tahun Yobel otomatis kembali kepada pemilik semula. Ini menekankan bahwa desa sebagai pusat penghidupan pertanian,
tetap dijaga sebagai warisan umat. Kita akan lihat ayat ke-32 mengenai kota-kota orang Lewi, rumah-rumah di kota-kota mereka selalu berhak menebusnya. Penjelasannya khusus bagi orang Lewi, suku Imam, mereka mendapat hak penebusan rumah yang lebih luas. Mereka tidak memiliki tanah pusaka seperti suku lain, karena tugas mereka adalah melayani Tuhan. Maka Allah melindungi kediaman mereka dengan memberi hak penebusan permanen supaya mereka tidak kehilangan tempat tinggal. Pada ayat ke-33, kalau seorang membeli dari seorang Lewi, maka rumah itu, yaitu rumah yang dijual di kota mereka, harus dikembalikan pada tahun Yobel, karena rumah-rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka di tengah-tengah orang Israel. Penjelasannya, rumah orang Lewi tetap dianggap milik mereka, bahkan jika dijual pada tahun Yobel, rumah itu otomatis kembali. Allah melindungi kehidupan iman Lewi supaya pelayanan mereka tetap terjamin. Pada ayat ke-34, padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka jangan dijual, karena itu milik pusaka mereka untuk selama-lamanya. Penjelasan, tanah penggembalaan sekitar kota orang Lewi tidak boleh dijual sama sekali. Itu adalah pusaka permanen yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini memperlihatkan kesetiaan Allah menjaga kehidupan para pelayannya agar selalu ada sumber penghidupan. Dari penjelasan ayat per ayat tadi, ada pesan penting yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan Mima 25, 29 sampai 34 yang berpusat dengan inti 31 mengantar kita untuk memahami pesan daripada teks, yaitu 1. Allah adalah pemilik sejati kehidupan dan rumah tangga kita. Rumah dalam teks melambangkan tempat tinggal. Di dalam rumah ada istri, suami, anak dan keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Kita diajak untuk menyadari bahwa semua yang kita miliki, rumah, keluarga, pekerjaan, bukanlah milik mutlak kita, melainkan anugerah Tuhan yang dipercayakan. Karena itu kita harus hidup dengan rasa syukur dan bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga kita. Poin yang kedua yang penting harus kita lakukan, Allah memberikan jalan penebusan dan pemulihan. Dalam hukum Yobel, rumah di desa bisa ditebus kembali dan dikembalikan. Ini menunjuk pada Allah yang tidak pernah menutup pintu harapan bagi umatnya. Pesan bagi jemaat, seburuk apapun keadaan kita, selalu ada jalan kembali kepada Tuhan. Baik dalam kegagalan, kesalahan, atau kesulitan, Allah membuka jalan buat pemulihan. Yang ketiga, hargai kesempatan yang Allah berikan. Ada batas waktu untuk penebusan rumah di kota, yaitu tadi setahun penuh. Harus ditebus jika tidak menjadi milik pembeli. Konsep rumah kota adalah properti, artinya rumah yang bisa dijual. Rumah di desa adalah hak waris yang harus ditebus atau dibebaskan pada tahun Yobel. Artinya kesempatan dari Tuhan jangan disia-siakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk segera memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan keluarga, dan jangan menunggu sampai terlambat. Poin yang keempat yang harus kita lakukan, rumah sebagai tempat ibadah dan kasih. Rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi pusat kehidupan rohani keluarga. Jemaat diajak untuk menjadikan rumah sebagai mesbah keluarga, tempat doa bersama, firman Tuhan dibacakan, kasih Kristus diwujudkan, dan nilai iman diwariskan kepada anak-anak. Di rumah segala hal diajarkan dan di rumah kita dapat berjumpa dengan Tuhan dan semua anggota keluarga. Di rumah tempat kita berevaluasi sepanjang hari. Kita berpisah karena kerja dan sekolah, tetapi ketika malam pun tiba, bersyukurlah karena Tuhan. Poin yang kelima,
panggilan untuk menjadi alat pemulihan bagi sesama. Seperti Allah memberi jalan penebusan rumah, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan pengampunan. Dalam kehidupan sehari-hari, jemaat bisa memulihkan relasi yang retak, menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, dan menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Dan yang keenam, Rasul Paulus katakan di Korintus 2, apabila kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Yohanes 14 ayat 2. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk itu carilah rumah yang ada di surga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman tadi, saya beri kesimpulan yang singkat. Melalui berbagai komentar pada Alkitab, kita dapat melihat betapa pentingnya prinsip keadilan, pemulihan, dan kasih Tuhan bagi umatnya. Hukum ini bukan hanya sekedar peraturan, tetapi juga manifestasi dari karakter Tuhan yang peduli akan kesejahteraan umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Diberikan kesempatan kepada PKB Rayon 2 untuk memuji Tuhan.
kasih pujiannya untuk PKB Rain 2. Kita akan memberikan persembahan kita. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 132, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita telah memberikan persembahan syukur kita lewat kantong-kantong kolektif dan juga kotak persembahan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur di saat ibadah di minggu subuh ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa persembahan akan didoakan dari mimbar. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kami kembali datang menghampirimu ya Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh Tuhan membawa persembahan pengucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, apa yang sudah kami berikan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Namun kami mohon ampun ya Tuhan, karena apa yang kami berikan saat ini tidak sebanding dengan besarnya apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap pemberian jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah pengucapan syukur ini Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di tengah-tengah siklas dan sinode Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan Tuhan, tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Begitupun Tuhan, hamba-hamba yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini,
Kiranya Tuhan berkati, biarlah mereka bekerja dengan takut akan Roh Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi persembahan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77, yang pertama sampai yang ketiga. Syafaat. Kita berdoa buat keluarga Waromi di mana Oma Deda dalam pemulihan. Berdoa juga buat keluarga Jilar Poin di mana Ibu Oma Jilar Poin ada RSUD dalam keadaan sakit. Juga berdoa buat di Riau 1 Saudara Nanda Wakun dalam pemulihan. Kita juga berdoa buat situasi persoalan yang terjadi saat ini. Dan kita juga berdoa buat firman yang sudah
kita dengarkan, berdoa juga buat ibadah yang akan berlangsung di jam 9 nanti dan juga di jam 5 sore nanti. Doa ini akan kita bungkus dengan doa diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 121, ayat yang pertama dan kedua. Ayat yang pertama dalam keadaan duduk dan yang kedua dalam keadaan berdiri. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat disilakan bersaat teduh.
Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi sambil berjabat tangan dari nyanyian rohani nomor 121 ayat yang ketiga.